Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vicky Ariyanti sebagai pemateri yang pertama langsung saja akan menjelaskan mengenai deskripsi analisis butir soal. Penilaian terhadap butir soal pada dasarnya merupakan analisis butir soal. Selama ini para ahli pengukuran mengatakan bahwa analisis butir soal maksudnya adalah penilaian terhadap soal. Telah diketahui bersama bahwa penyusunan tes sangat mempengaruhi kualitas butir soal. Pendekatan untuk menganalisis butir soal yang berkembang pada saat ini terdiri dari dua macam, yaitu pendekatan klasik dan pendekatan modern. Kedua pendekatan ini masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan, namun keduanya masih sering digunakan dalam analisis butir soal. Analisis butir soal dengan pendekatan klasik diantaranya dapat dilakukan menggunakan program iteman. Dengan melihat beberapa persyaratan yang harus dipenuhi, penyusunan tes dituntut untuk mengetahui pedoman penyusunan tes dan melakukan uji coba. Respon peserta dianalisis menggunakan program iteman untuk mendapatkan karakteristik butir soal. Selanjutnya yaitu jenis-jenis analisis butir soal. Jenis-jenis analisis butir soal dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu teknik analisis secara kualitatif dan teknik analisis secara kuantitatif. Yang pertama yaitu teknik analisis secara kualitatif. Telaah item tes atau analisis kualitatif sering disebut analisis teoritik. Item tes yang telah diuji dan diperiksa kesesuaiannya dengan kisi-kisi yang diajunya dengan memperhatikan substansi atau isi materi, konstruksi, dan bahasa. Telaah item test dilakukan oleh yang pertama bukan oleh penulis item test, yang kedua oleh pakar yang menguasai isi atau materi yang diujikan. Dari kegiatan tersebut, penulis item test dapat mengetahui validitas isi dari item test yang disusun. Dalam melakukan analisis kualitatif, setiap item ditelaah sesuai dengan persyaratan item yang bersangkutan. Selanjutnya adalah ada dua teknik yang digunakan untuk menganalisis analisis kualitatif tersebut. Yang pertama yaitu teknik moderator, yaitu merupakan teknik diskusi yang di dalamnya terdapat satu orang sebagai penengah. Yang kedua yaitu teknik panel, merupakan teknik yang menelaah butiran soal berdasarkan kaidah penulisan butir soal tersebut. Selanjutnya yaitu analisis butir soal secara kuantitatif. Penelaahan soal secara kuantitatif adalah penelaahan butir soal didasarkan pada bukti empirik. Salah satu tujuan utama pengujian butir soal secara empirik adalah untuk mengetahui sejauh mana masing-masing butir soal membedakan antara mereka yang tinggi kemampuannya dalam hal yang didefinisikan oleh kriteria dari mereka yang rendah kemampuannya. Data empirik ini diperoleh dari soal yang telah diujikan. Ada dua pendekatan dalam analisis kuantitatif, yaitu pendekatan klasik dan pendekatan modern. Analisis butir soal secara klasik adalah proses penelaahan butir soal melalui informasi dari jawaban peserta tes guna meningkatkan mutu butir soal yang bersangkutan dengan menggunakan teori tes klasik. Sedangkan analisis butir soal secara modern adalah penelaahan butir soal dengan menggunakan teori respon butir atau item respon teori. Contoh soal pendekatan kuantitatif yaitu berupa tabel-tabel. Biasanya berisi yang pertama yaitu berisi nomor, yang kedua yaitu aspek. Aspek tersebut meliputi aspek materi atau substansi, aspek konstruksi, dan aspek bahasa. Untuk materi yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Kunlaili. Perkenalkan, nama saya Kunlaili Nandahi. Di sini saya akan menjelaskan tentang karakteristik butiran soal. 1. Tingkat kesukaran. Tingkat kesukaran butiran adalah tingkat kesukaran item atau tes, yaitu pengukuran seberapa besar derajat kesukaran suatu item atau tes. Tingkat kesukaran butiran soal biasanya dilambangkan dengan P.
semakin besar nilai P, maka akan semakin besar pula properti yang menjawab soal butiran soal tersebut. Dan semakin rendah tingkat kesulitan dari soal butiran soal tersebut, hal ini berarti bahwa soal akan semakin mudah. Demikian pun sebaliknya. Rumus yang akan digunakan adalah sebagai berikut. PA sama dengan BA, TA sama dengan BA ditambah BB per NA ditambah NB dikali 100%, atau P sama dengan B per N. Kriteria tingkat tes kesukaran: 0% sama dengan 15% itu sangat sukar. 16% sampai 30% sama dengan sukar. 31% sampai 70% sedang. 71% sampai 85% sama dengan mudah. 86% sampai 100% sangat mudah. Sebaiknya itu dibuang. Yang kedua, daya beda putaran soal adalah indeks yang menunjukkan tingkat kemampuan putaran soal membedakan kelompok yang berprestasi tinggi atau kelompok atas dengan kelompok bawah, yaitu kelompok yang berprestasi rendah. Tujuan pokok mencari daya beda adalah untuk menentukan apakah butiran soal tersebut memiliki kemampuan membedakan kelompok atas dan kelompok bawah sesuai dengan perbedaan yang ada pada kelompok itu. Daya pembeda dihitung dengan rumus DP sama dengan dalam kurung sigma BA dikurangi sigma BB per NA dikali 100%. Kriteria daya pembeda: negatif sampai 90% itu sangat buruk, 10% sampai 19% itu buruk, 20% sampai 29% agak baik, direvisi, 30% sampai 49% baik, 50% ke atas itu sangat baik. Menghitung daya pembeda berdasarkan yang A berdasarkan total menyusun nama dan nomor peserta didik dari tertinggi hingga terendah. Kemudian ambil 27% peserta didik yang skor totalnya tertinggi dan 27% peserta didik yang skornya terendah. Yang B membuat tabel khusus untuk peserta didik yang ada di kelompok atas dan kelompok bawah. Jumlah kolom dalam tabel minimal sama dengan butiran soal hingga membuat seluruh jawaban peserta didik. Yang C, tabel 1 artinya jawaban betul dan O artinya jawaban salah. Tabel digunakan untuk daya pembeda maupun tingkat kesukaran butiran soal. Yang E, menghitung jawaban yang benar bertanda I baik pada kelompok atas maupun kelompok bawah. Yang selanjutnya, distribusi jawaban atau disebut dengan distractor. Butiran soal dibagi ke dalam dua bagian, yaitu pokok soal dan alternatif jawaban. Alternatif jawaban juga terdiri
dari dua bagian, yaitu kunci jawaban dan pengocok. Pengocok disebut pada berfungsi apabila semakin rendah tingkat kemampuan peserta teks, semakin banyak memilih pengocok, atau makin tinggi tingkat kemampuan peserta didik akan semakin rendah memilih pengocok. Indeks pengecohan dihitung dengan rumus IPC sama dengan NPC per dalam kurung N besar dikurang N besar sama B, atau ALT dikurang 1. Apabila semua objek menjawab benar pada butiran soal tertentu sesuai kunci jawaban, maka IPC sama dengan 0, berarti tertentu. D. Kriteria kualitas butiran soal. Teori teks klasik secara empiris untuk butiran soal dapat ditentukan oleh statistik butiran soal yang meliputi tingkat kesukaran, daya beda, dan efisien distraktor. Sekian presentasi dari kami. Apabila banyak kurangnya, kami mohon maaf atas semua kesalahan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.